Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Wahyu Pradana. Bisa adik-adik panggil Kak Rizky. Saya adalah mahasiswa Tadris Biologi dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung. Di sini, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya saya dan adik-adik berdoa dulu ya. Baik, kita mulai berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita akan mempelajari materi kelas 11 SMA, materi biologi, khususnya adalah materi sel. Nah, pada materi sel itu kita akan mempelajari apa saja sih? Yang pertama nanti mempelajari sel-sel struktur kimiawi, lalu organel-organel sel, dan juga bioproses yang terjadi pada sel. Nah, pada pertemuan kali ini kakak akan menjelaskan organel-organel sel, khususnya struktur sel, yang kita pembelajarannya dalam bentuk menjelajahi sel. Jadi kita akan menjelajahi sel, kita akan melihat struktur selnya dan juga organel-organelnya apa saja, lalu fungsinya dari organel tersebut apa saja. Dan juga kita akan mengulas juga perbedaan dari sel hewan dan sel tumbuhan, lalu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Baik, adik-adik sudah siap? Kita mulai ya, kita mulai jelajah hari ini. Saya agak miring ke sini ya, karena saya juga melihat video. Nah, video yang kita jelajahi itu adalah dari Nucleus Medical Media, yaitu biologi sel struktur. Jadi kakak tidak membuat sendiri videonya, jadi kakak mengambil video dari internet, namun kita jelajahi bersama-sama. Sel itu apa sih adik-adik? Sel itu adalah unit terkecil pada makhluk hidup. Jadi semua hewan, tumbuhan, dan juga kita itu memiliki sel. Sel itu ukurannya sangat kecil, hanya bisa dilihat oleh mikroskop pada umumnya. Nah, sel itu terdapat apa? Yang utama adalah sel membran atau membran sel, sitoplasma, dan juga material genetik berupa DNA. Sel itu terdapat dua kategori besar. Yang pertama adalah eukaryotik sel atau sel eukaryotik, yang dimana sel eukaryotik itu terdapat organel-organel khusus, lalu ada nukleus. Dan juga contoh eukaryotik sel itu terdapat pada hewan dan tumbuhan. Sedangkan kategori yang selanjutnya adalah sel prokaryotik, di mana sel prokaryotik ini memiliki material genetik yang tidak terbungkus oleh selaput, jadi tidak seperti nukleus. Dan contohnya terdapat pada bakteri, dan sel prokaryotik ini hanya uniseluler atau satu sel. Lalu apa itu organel? Organel itu adalah organ kecil, sama seperti manusia memiliki organ-organ. Di sel juga memiliki organ-organ. Apa saja sih organnya? Kita lihat bersama-sama ya. Nah, kita lihat dari dalam dulu. Dari dalam nukleus itu terdapat material genetik berupa DNA. Nah, DNA ini ketika membentuk benang-benang itu namanya adalah kromatin. Nah, di dalam nukleus itu terdapat nuklear membran atau membran nukleus. Setelah benang-benang kromatin mengendap atau bersatu itu namanya kromosom. Nah, di dalam nukleus itu terdapat nukleus atau intinya nukleus yang menghasilkan ribosom. Nah, fungsinya ribosom itu untuk apa? Nah, itu yang kuning-kuning adalah ribosom. Ribosom ada yang menempel pada organel, dan juga ada ribosom yang menyebar di sitoplasma. Nah, ribosom-ribosom ini yang
melekat pada organel. Di situ melekat pada organel yang berwarna kuning-kuning itu melekatnya pada retikulum endoplasma. Jadi kita sebut dengan retikulum endoplasma kasar atau REK. Fungsinya yang tidak ditempeli ribosom itu adalah RE halus. Nah, fungsinya ribosom itu untuk apa? Fungsinya adalah mensintesis protein atau menghasilkan protein. Yang proteinnya itu masuk ke dalam retikulum endoplasma, lalu dia keluar melalui retikulum endoplasma berupa vesikel dalam vesikel atau gelembung-gelembung yang terdapat pada sitoplasma. Nah, vesikel-vesikel yang berisi protein tersebut akan menuju ke badan Golgi. Nah, protein-protein yang sudah dihasilkan oleh ribosom akan dimodifikasi di badan Golgi. Seperti dalam ini adalah penambahan lipid, ini atau lemak, dan juga penambahan karbohidrat sehingga menjadi senyawa yang dibutuhkan oleh sel. Nah, pada sel juga terdapat vakuola. Pada tumbuhan itu namanya adalah vakuola sentral. Pada sel hewan itu tidak memiliki vakuola. Nah, pada sel hewan itu memiliki lisosom. Nah, lisosom itu fungsinya untuk mencerna sel-sel yang tidak diperlukan lagi. Jadi sel-sel yang tidak diperlukan lagi akan dicerna oleh lisosom. Organel selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria itu fungsinya untuk apa ya? Nah, fungsinya untuk menghasilkan energi. Dan pada mitokondria itu terjadi respirasi seluler yang menghasilkan ATP. Nah, kuning-kuning itu namanya ATP. Nah, sumber energi sel. Selanjutnya, pada sel juga terdapat rangka pada halnya manusia. Tapi di dalam sel itu disebut sitoskeleton yang terdiri dari mikrofilamen atau mikrotubulus. Itu fungsinya sama seperti rangka pada manusia. Nah, pada sel tumbuhan atau tumbuhan itu dapat menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Organelnya pada sel tumbuhan itu tempat berlangsungnya fotosintesis itu disebut kloroplas. Dia menghasilkan makanan sendiri. Yang dalam kloroplas juga mengandung klorofil. Pada sel tumbuhan itu itu terdapat dinding sel yang terdiri atas selulosa sehingga memperkokoh dinding sel pada tumbuhan. Nah, apa sih struktur unik dalam sel yang lainnya? Kita lihat ya. Di sini ada gambar paru-paru. Di gambar paru-paru itu terdapat trakea yang kita besarkan akan terlihat sel. Nah, selnya khusus, terlihat rambut-rambut halus. Itu namanya adalah silia. Dia menyaring kotoran pada sistem pernapasan ya. Sedangkan pada bakteri dia bisa bergerak-gerak, itu terdapat flagela untuk berenang-renang. Selain pada bakteri, flagela juga terdapat pada sel sperma. Nah, ini sel sperma dapat berenang itu karena adanya flagela. Nah, kita rangkum sekali lagi ya. Sel eukariotik itu hanya terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan yang memiliki nukleus dan organelnya tertutup oleh membran. Sedangkan prokariotik sel itu hanya uniseluler atau bersel satu. Contohnya pada bakteri. Semua sel itu mengandung membran, sel membran, sitoplasma dan genetik material atau nukleus. Jadi semua sel, baik sel hewan maupun sel tumbuhan, itu pasti terdapat membran sel, lalu ada sitoplasma dan juga material genetik, entah itu berupa DNA atau RNA. Baik, kita sudah selesai jelajahnya. Apakah ada yang ditanyakan adik-adik? Apabila ada yang ditanyakan, silakan tanya
di kolom komentar ya. Nanti kakak akan menjawab sebisanya. Nah, kakak juga punya pertanyaan sebelum mengakhiri pertemuan hari ini. Kita tampilkan pertanyaannya dulu ya. Nah, jadi adik-adik nanti setelah menjawab pertanyaannya bisa menjawab di kolom komentar ya. Nah, pertanyaannya adalah, apa sih bedanya sel hewan dan sel tumbuhan? Nah, silakan adik-adik jawab di kolom komentar. Nanti kakak akan balas komentar adik-adik. Baik, sekali lagi, apabila ada yang belum jelas terkait dengan struktur sel dan pertemuan hari ini, silakan memberikan pertanyaan pada kolom komentar. Nah, baik, kita akhiri pertemuan hari ini. Semoga pertemuan hari ini dapat memberikan ilmu baru kepada adik-adik dan juga semua penonton yang menonton video ini. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Sebelum kita tutup, kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.